mendakwa Sultan di Malaysia keturunan Mbak Alawi. Sekarang sedang dicari. Nomor telefon dia pun dia sudah mati kan. Selepas polis hubungi dia sebab benda ini melibatkan kedaulatan para sultan. Yang senang-senang para habib, para pengikut dia kata, oh ini sultan di Malaysia di keturunan Mbak Alawi. Kepala bapak kau, sekarang polis buka kes kenapa lari? Raja Malaysia guys, yang namanya negara berdaulat. Bravo buat Malaysia. Ketika menyangkut sebuah marwah bangsa, otoritas terkait langsung ambil sikap. Dikepung pelakunya yang mencoba merubah sejarah bangsa. Betul bang, betul. Ini yang perlu kita contoh. Inilah yang namanya negara berdaulat. Beda di kita. Di kami ini hanya omon-omon aja negara berdaulat. Faktanya takut. Hanya omon-omon. Sudahilah husnudon, sungkan-sungkanan. Saya sudah ngomong. Di dalam berbangsa bernegara, jangan ada sungkan-sungkanan. Husnudon itu nggak boleh dipakai, nggak ada kamusnya itu. Itu sama saja memberi ruang untuk diacak-acak negara kita ini. Contoh itu Malaysia itu, ketika menyangkut sebuah marwah bangsa, otoritas terkait langsung ambil sikap, dikepung pelakunya hingga terbirit-birit. Nah itu baru namanya negara berdaulat. Baru negara berdaulat. Contoh Malaysia itu. Karena berbangsa bernegara itu jauh lebih penting. Kalau soal agama ya, kita murtad hari ini bisa pindah agama yang lain hari ini juga. Dan diakui. Tapi pindah suatu negara, mampukah dalam satu hari kita bisa pindah suatu negara? Tidak mudah. Kita bisa pindah ke negara lain. Persyaratannya berlapis-lapis. Belum tentu kita sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kalau pindah agama gampang, guys. Kita murtad sejam, pindah agama jadi. Pindah negara tidak mudah. Itulah yang saya maksud. Kenapa berbangsa bernegara itu jauh lebih penting? Ayolah berpikir, kita sama-sama berpikir ini. Contoh Malaysia itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada 3 agenda yang mereka programkan saudara. Yang pertama, apabila ada orang yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka berusaha untuk mengkerdilkannya saudara. Yang kedua, apabila ada orang yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka berusaha dengan doktrin-doktrinnya untuk menjauhkan dari masyarakat saudara. Yang ketiga, mereka berusaha untuk mendekati. Kalau tidak mau, maka akan dihajar oleh mereka. Peluk, kalau tidak mau gebuk. Begitulah saudara. Sehingga mulai abad 9 saudara, di saat ada orang yang tidak percaya dengan nasab mereka, maka mereka katakan hasad, russaqaq, dan dikatakan orang-orang yang dengki, iri hati, pemecah belah, dzulainat, orang yang membangkang saudara. Itu mulai di abad 9 saudara. Terus di abad 12 ada seorang raja yang bernama Syarif Aunur Rafiq saudara. Kata tarikh Mekah, beliau muhibban lil ilmi wal ulama,
menguasai pan-pan ilmu mutadalli' tharil ulum. Maka bagaimana cara mereka mengkerdilkan saudara? Syarif Aunur Rafiq dikatakan penguasa zalim saudara. Terus ada lagi saudara, yaitu Naqabatul Ashraf Al-Akilin membatalkan nasab mereka. Mereka anggap itu orang-orang yang tidak berkompeten dalam ilmu saudara. Juga ada Murad Sukri saudara, difitnah juga saudara, walaupun mungkin itu dari kalangan Wahabi saudara. Terus ada dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin dari Irak saudara, mereka kerdilkan juga. Lagi-lagi di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Imaduddin saudara. Kiai Imaduddin itu adalah orang NU, orang Nahdlatul Ulama saudara. Mereka kerdilkan juga, dianggap Syialah, dianggap Wahabilah. Mereka tidak punya dalil untuk mempertahankan nasabnya saudara, sehingga hanya punya program, yaitu mengkerdilkan saudara. Nah, begitu kapasitas mereka saudara. Bagaimana kalau tidak ada orang yang membantu dari pribumi? Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Setidaknya ngelesnya saudara. Terima kasih saudara. Halo kawan. Halo tahu ya, Pak. kaum Wahabi, kaum Ba'alawi ini ya, dia emang sengaja menyesatkan umat Islam ya. Dia pura-pura masuk Islam dari zaman Ubaidillah itu, dicangkokkan itu dan menyesatkan ya. Banyak yang disesatkan oleh itu. Cara ibadah, cara-cara dia dakwah tidak sesuai. Semuanya kuburan-kuburan para pahlawan-pahlawan dulu dirubah, diganti menjadi Ba'alawi. Perjuangan-perjuangan yang nama baik, semuanya dirubah nanti menjadi Ba'alawi ya. Disitulah kita bisa tahu keburukan dia, kemunafikan mereka ya. Apalagi sudah jelas DNA-nya Yahudi. Orang Yahudi itu menggunakan segala macam. Makanya Ricci kan ngomong, carilah kesalahan-kesalahannya. Kalau perlu bikin fitnah-fitnah yang bisa dipercaya. Itu otak Yahudi itu. Kalau otak orang Muslim nggak ada kayak gitu. Ya, otak Yahudi itu. Hati-hati sobat ya. Jadi ceritanya Fakih Mukodam yang Mi'raj 70 kali itu belum selesai, baru koma, belum titik. Selanjutnya akan kuceritakan, tetapi perkenalkan aku dulu. Habib. Aku adalah Habibah Wahyu Al-Gedabrus bin Yahudi Askenazi. Jadi ceritanya begini. Ketika Fakih Mukodam naik ke Sidratul Muntaha, baru di atmosfer aku cegat. Aku lebih sakti daripada Fakih Mukodam. Dia takut sama aku gitu loh. Terus gue tanya, mau ngapain lu Fakih Mukodam? Kata dia mau Mi'raj 70 kali. Enak aja lo. Gue bentak dia gitu. Pulang, turun gitu. Turun dia ketakutan gitu. Takut sama gue. Jadi nggak jadi itu Mi'raj 70 kali itu nggak jadi, gagal. Karena ada aku. Ketika mau naik, gue stop. Gue tanya gitu. Jadi mau kemana kau gitu? Mau Mi'raj 70 kali, turun nggak gitu? Kalau nggak turun awas kau gitu. Takut dia sama gua, turun dia. Jadi cerita Mi'raj 70 kali itu nggak ada, gagal gara-gara aku, gara-gara Habaib Wahyu Al-Gedabrus bin Yahudi Askenazi. Maka cerita Fakih Mukodam dam itu yang Mi'raj 70 kali sehari itu batal karena Fakih Mukodam gak berani sama aku, gitu ceritanya.